Kan podcast ini disponsori oleh Adaptasi Online Shop, Toko sepeda dan Onderdeal Marlin Jaya. serta bekerja sama dengan Fiat, Ada juga Atmajaya Radio. dan tentunya Musik Avenue sebagai media partner. Sepekan arsitektur. Keren loh, aku aja baru tahu. Sumpah aku pakai Discord dari SMP baru tahu loh. Sumpah, sama. Gimana nih? Yuk, Halo Jay. Alin. Oke, ya. Action. Halo guys. Bentar. Kak Miku Astaga. masih omongan. Oke, sorry. Ulang. Yuk, 1, 2, 3. Halo Halo guys. Berjumpa lagi. Ini aku harus apa enggak? Aku harus apa Gak enggak? usah, gak usah dijawab. Aku enggak tahu. Kupikir harus apa. Bentar. Kita record ulang. Ntar ketawa lagi yang tukang editnya. Enggak apa. Nggak apa, Oh, Jay. oke. Langsung aja. Lanjut. Ya ulang. Ulang deh. 1, 2, 3. Halo guys. Berjumpa lagi dalam podcast Sepekan Arsitektur season pertama, episode ketiga, yang bakal ngejelasin sepekan 2021 itu gimana sih? Nah, kalau kemarin hostnya Kak Willy dan Kak Theo, sekarang di podcast kali ini bakal gantian nih sama kita angkatan 2020. Sama aku, Alin Dewayanti dari Divisi Humas, dan di sini ada teman aku nih. Halo Jay. Halo Alin. Kenalin, nama aku Jeremy Solmo, angkatan 20 dari Divisi Webinar. Oh iya, buat kalian yang belum tahu, episode 1 dan 2 podcast pekannya tentang apa, bisa langsung tuh kepoin di Instagramnya Sepekan. Terus buka di bagian IGTV-nya dan jangan lupa di follow ya. Selain itu, kalian juga bisa buka di Spotify dan YouTube-nya Himatri Caka. Setelah itu baru deh lanjut dengerin podcast episode 3 bareng kita. Nah, di sini udah ada gestar satu yang super kece nih, yang udah nunggu kita dari tadi. Wah, gestar kali ini spesial banget nih. Sama orangnya kece dan penting di sepekan. Siapa dia? Nah, penasaran kan? Ini dia, Kamiku. Kamiku. Halo. Halo Kamiku. Halo, Kak. Gimana Halo. kabarnya? Puji Tuhan baik. Puji Kalian gimana? Tuhan. Ya. Boleh nggak nih Kak? Kita kenalan dulu biar teman-teman pada tahu nih siapa sih Kamiku itu. Siapa ya? Enggak ya, aku oke. Perkenalkan, aku Mikelon Kwa. Sekarang di RCWJY angkatan 19 dan menjabat kebetulan diberi kepercayaan untuk jadi ketua sepekan tahun 2021. Ketua ini bos. Ketua Oke ini, Bos. Alin, gimana? Waduh. Nah, Kak, kayaknya kita langsung bisa bincang-bincang aja nih ya sama Kak Miku. Soalnya nih, pada udah gak sabar nih denger suara Kak Miku. Waduh. Boleh. Oke, langsung ya Kak. Nah, gimana nih Kak tanggapannya Kak Miku tentang acara Sepekan 2021 yang diadain secara online? Oke, jadi sepekan ini yang 2021 ya secara online ya. Menurutku ini sesuatu yang baru ya dan sesuatu yang beda di mana karena kita tahu kan beberapa acara sepekan sebelumnya itu diadakan secara offline dan secara offline aja itu antusiasnya udah sangat banyak. Nah, di sepekan tahun 2021 ini karena kita di tengah-tengah pandemi COVID-19, jadi kita adakan secara offline dan itu sesuatu yang baru di mana kita bisa merasakan experience baru, pengalaman baru, mengurus acara atau enggak teman-teman mungkin yang bakal mengikuti acara secara online nanti, seperti itu. Wah, bener banget nih Kamiku. Dari sebelum-sebelumnya kan kita ya udah tau lah sepekan diacarain secara offline. Nah, pasti tahun ini beda banget nih kalau diselenggarain secara online. Nah, kalau kita ikut sepekan ini, kita dapat keuntungan apa sih Kamiku? Boleh dong dikasih tahu, kepo banget nih soalnya. Oke, ini keuntungan dari sisi mana nih? Kita mau bahas dari sisi panitia atau sisi peserta? Dari peserta boleh dan juga panitia boleh juga sih kalau mau ditambah. Oke, siap. Mungkin aku bakal bahas yang dari internal dulu kali ya, dari sisi panitia ya. Dari panitia sendiri, tentu keuntungannya ikut sepekan itu ya teman-teman internal UAJ itu pasti dapat banyak relasi, terutama kan angkatan baru nih, angkatan 20, dapat relasi ke angkatan 19, 18, dan mungkin
beberapa acara kami, yang bakal diadain nanti bisa buat teman-teman angkatan 19 maaf angkatan 20 itu nanti untuk mengenal angkatan 17 dan di atasnya lagi. Nah, itu untuk sisi panitia. Untuk sisi, peserta sendiri, ini sangat, untung karena kenapa, teman-teman tuh ada beberapa acara kita yang bisa buat teman-teman itu, saling mengenal satu sama lain. Mungkin relasinya jadi lebih luas nih, contohnya yang kemarin diadakan itu pengabdian. Pengabdian itu kemarin mengadakan, agen lingkungan. Nah, itu tuh teman-teman nggak cuman, lokal aja di Yogyakarta, tapi banyak juga pesertanya dari luar Jogja. Jadi, kita bisa mengenal lebih banyak lagi dan kita mempunyai relasi lebih luas lagi, dan itu nggak cuma teman-teman dari arsitektur, tapi dari jurusan lain juga, seperti itu. Dan juga ada beberapa acara lagi yang mungkin bakal menambah wawasan kita dan eksekusi menurutku di sepekan tahun ini tuh bakal menarik ya. Jadi wawasannya teman-teman itu, eee, tidak cuma satu tapi bakal luas banget. Wah, keren sih. Boleh, apa sih Banget itu? ya, Kak. Iya, apa sih Kamiku? Agen lingkungan itu tadi, boleh dijelasin dikit nggak biar teman-teman pada paham? Oke, ini secara singkat aja aku bakal jelasin agen lingkungan tuh apa sih. Jadi, di pengabdian kemarin itu karena kami secara online, jadi, kami tidak bisa seperti sepekan sebelumnya itu pengabdian kita langsung ke tempat, kita langsung, ke masyarakatnya, kita memberi dampak di lingkungannya di sana. Tapi, eksekusi kita secara online ini adalah kita melihat dari sisi, gimana sih orang-orang di tengah pandemik sekarang itu di COVID-19 itu di rumah, tapi masih dapat produktif. Gak cuman itu, mereka juga bisa bertanam kayak gitu kan, untuk menghasilkan pangan sendiri di rumah. Nah itulah, makanya kemarin tuh kita eksekusi agen lingkungan tuh di mana kita mengirimkan bibit ke teman-teman sekalian yang mendaftar, dan kita bisa dapat nanam bersama di rumah. Dan gak cuman itu, kita juga upload progress di Instagram kan, itu kita panitia udah sediain IG story-nya, itu tinggal dipakai aja jadi bisa upload, terus juga nanti di grup itu ada sharing-sharing bersama seperti itu. Jadi kita nggak cuman menanam aja di rumah, tapi kita juga banyak belajar, kayak, "Oh tanaman tuh ternyata tuh harus kayak gini sih, oh tanaman tuh kalau udah kayak gini tuh harus diginiin," seperti itu. Banget ya, Kak. Nah, terus Kak, eee, kendala atau masalah yang dihadapin kalau sepekan online ini apa sih, Kak? Oke, kendala untuk, sepekan online ini, itu mungkin kepada pelaksananya, di mana tuh kan kita akan terhubung secara online ya, semuanya secara online dan teman-teman juga nih, beda-beda kota gitu. Kita nggak satu kota yang sama di Jogja, tapi kita sendiri udah terpencar dari Sabang sampai Merauke. Aku sendiri sekarang aja lagi di Papua. Nah, itu pertama zona waktunya kita berbeda, jadi kita ngatur waktu buat ngobrol, buat rapat, itu sangat susah karena menyesuaikan dengan kesibukan teman-teman juga kan. Terus juga, atur waktu sama sama panitia juga susah, dan kesibukan setiap panitia juga berbeda-beda, seperti itu sih kendala yang sedang kita hadapi sekarang. Dan aku rasa ini nggak cuman rasakan oleh kita panitia sepekan, tapi acara lain juga pasti sama sih. Oke. Waduh, jauh banget ya. Kamiku ini di Papua ya sekarang nih, Kak. Iya dong, Gimana nih kondisi di sana? kondisi di sini, waduh gimana ya, aku sendiri jujur jarang keluar rumah sih, jadi, lebih sering dalam rumah, tapi kalau misalnya pada saat keluar rumah aku sih ngelihatnya orang-orang di sini ya ada beberapa mungkin yang masih pakai masker, yang emang, apa ya, waspada sama Covid, tapi beberapa sih anak-anak muda terlebih khusus, aku melihat kadang ada yang masih seperti tidak mau mematuhi aturan seperti itu, dan itu kayaknya nggak cuma di lokasiku aja, tapi hampir semua lokasi di Indonesia kayaknya seperti itu sih menurutku. Bener sih, Kak. Seharusnya kan di masa pandemi ini kita sebagai generasi muda lebih tepatnya harus memberikan contoh kepada masyarakat lain bagaimana cara mengikuti protokol kesehatan yang benar. Nah, Kamiku, dari kendala tadi, apa nih strategi Kamiku dan panitia lainnya buat ngajak para pendengar biar ikut acara Sepekan 21 ini, Kak? Boleh dikasih tahu nggak? Oke, strategi kita ya panitia ini, mungkin dari pengemasan acaranya kita berbuatnya tuh, menurutku unik, berbeda. Contohnya kita coba mengajak peserta-peserta itu lebih interaktif lagi karena, banyak acara mungkin ini tidak menjatuhkan acara manapun, tapi, beberapa acara yang aku sempat ikut menurutku kurang interaktif terhadap peserta. Jadi peserta hanya datang, hanya melihat secara online, tapi tidak ada feedback balik kepada panitia. Nah, di sepekan kali ini tuh beberapa acara kita kemas itu dengan ada interaksi. Jadi di mana nggak cuma panitia memberikan sesuatu, tapi peserta memberikan sesuatu juga untuk panitia.
dalam contoh mungkin bisa feedback kembali ke kita, seperti itu. Dan, tema-tema yang kami kemas juga kami yakin itu sangat relevan dengan, teman-teman, terutamanya yang di arsitektur maupun yang di luar arsitektur juga menurut kami itu cukup relevan dan kejadian-kejadiannya juga pasti sangat, apa ya, teman-teman tuh udah nggak asing lagi dengan kejadian-kejadian yang bakal kami bahas atau isu yang kami angkat di sepekan kali ini. Jadi gitu ya, Kak. Nah, terus Kak, strategi apa nih yang menarik di sepekan 2021 yang bikin orang bakal nyesel kalau nggak ikut? Oke, yang menarik di sepekan tahun 2021 ini yang bikin nyesal orang nggak ikut itu, apa ya, mungkin yang menarik itu ya itu tadi yang aku sempat bilang, itu cara pembahasan kita untuk di setiap acara sepekan itu unik dan berbeda. Makanya kalau misalnya nggak ikut satu acara atau misalnya nggak ikut semuanya, ini sayang banget karena jujur setiap acara tuh pasti mempunyai, apa ya, kita memberikan wawasan, ataupun memberikan nilai kepada setiap peserta yang ikut. Jadi kalau nggak ikut satu atau mungkin nggak ikut semua itu, wah sayang banget sih menurutku. Iya sih Kamiku, bener. Mana kan acara sepekan ini 1 tahun sekali aja ya anggapannya. Nah, kalau nggak ikut itu rasa aku sayang banget gitu. Bener gak sih, Kak? Benar sih, apalagi setiap tahun kan punya tema berbeda-beda nih dan, untuk sepekan sekarang kan kita baru pertama kali ya istilahnya, baru pertama kali untuk acara sepekan sendiri diadakan secara online, jadi itu bakal unik dan kalau nggak ikut sih sayang banget sih. Boleh tahu nggak, Kak? Apa nih tema sepekan tahun ini? Oke, tema besar kita di sepekan tahun ini itu, rethinking architecture, tapi kita punya subtema itu, subtema kita tuh learning back to create the future. Nah, dan nggak cuma subtema dan tema aja yang kita punya, tapi kita juga punya guideline. Guideline kita tuh apa sih? Guideline kita itu adalah rethinking, reflection, reborn. Wah, apa nih Kamiku? Artinya, boleh dijabarin sedikit nggak, Kak? Wadaw, artinya nih, oke. Kebetulan untuk tema besar kita yang sendiri ini, itu diberikan oleh PH atau pengurus himpunan sendiri kepada kami, para pengurus sepekan. Nah, itu tema besarnya adalah rethinking arsitektur. Itu kenapa diangkat? Karena dirasa masalah-masalah dalam arsitek itu eh, cukup sering terjadi, bahkan mungkin beberapa bangunan itu atau mungkin beberapa karya arsitek itu tidak bisa beradaptasi dengan zaman sehingga, mungkin para arsitek-arsitek ini atau mungkin kita sebagai mahasiswa kita ketika membuat karya kita harus berpikir lagi lebih lebih jauh ketika membuat karya itu sehingga karya yang kita buat itu dapat bisa beradaptasi bahkan bukan cuma beradaptasi tapi dapat bertahan melewati zaman tersebut. Contohnya pada masa Covid ini tuh banyak banget bangunan yang, bisa dibilang ada bangunan yang mati atau ada bangunan juga yang tidak berjalan sesuai fungsinya, seperti itu. Contoh ada Wisma Atlet Jakarta, itu jadi tempat buat para pasien, kan itu sudah, harusnya untuk atlet, tapi malah berubah jadi tempat untuk, para pasien Covid, seperti itu. Wah, bener banget nih Kamiku. Di masa-masa seperti ini kan juga banyak tempat-tempat ya yang tertinggal lah begitu. Apalagi di dalam masalah pembangunannya. Karena apa? Karena banyak pegawai atau para pekerja yang di-stopkan untuk bekerja karena takut terkena atau tertular COVID ini, Kak. Nah, Kamiku, apa nih harapannya untuk sepekan 21 ini? Bagaimana tanggapannya? Oke, harapanku sendiri sebagai ketua di sepekan tahun 2001, ini untuk teman-teman sendiri yang ikut sepekan, itu aku berharap banget bahwa teman-teman itu, bisa berpartisipasi lebih, memberikan sumbangsi lagi yang lebih kepada acara ini, dan tidak cuma itu, teman-teman juga, kiranya apa yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman semua yang ikut, panitia-panitia acara yang sudah kami kemas, itu dapat, memberikan wawasan yang lebih kepada teman-teman, seperti itu. Jadi teman-teman ikut gak cuman mengikuti sekedar sebuah acara, tapi teman-teman juga setelah, mengikuti acara tersebut, teman-teman kiranya dapat ilmu pengetahuan yang lebih lagi. Nah, semoga bisa terlaksana dengan baik ya Kak, dan sukses. Nah, terus kan tadi kan harapan sepekan ya Kak ya, yang sekarang yang tahun 2021 itu apa? Nah, kalau harapan sepekan mendatang dari Kamiku sendiri apa sih Kak? Oke, harapanku untuk sepekan berikutnya mungkin buat adik-adik tingkat yang nanti bakal ngurus, harapanku adalah mungkin adik-adik nanti itu bisa memberikan acara yang lebih sepekan yang lebih wow lagi daripada kami yang sekarang dengan pengemasan yang lebih oke, pengemasan sekarang bukan berarti tidak oke, tapi mungkin,
orang bakal terus berinovasi ya. Jadi mungkin ada inovasi-inovasi baru di tahun-tahun berikutnya. Jadi sehingga mungkin yang sudah dieksekusi sekarang, yang masa yang akan datang mungkin bisa jauh lebih baik daripada cara yang sekarang. Seperti itu. Ya udah kejawab semua nih, J. Nggak kerasa nih dari tadi kita ngobrol asik banget sama Kak Miku. Dan sekarang waktunya kita harus pamit ya, J. Iya bener banget nih Kamiko. Waduh, pembahasannya ngeri-ngeri dan seru banget sih. Bisa aja. Makasih ya Kak udah nyempetin waktu buat bikin podcast ini sama kita. Oke, makasih banyak loh buat kalian loh. Semangat ya kuliahnya. Baik, demikianlah podcast kita pada episode kali ini. Saya Jeremy Salomo. Saya Alin Dewayanti. Kami mengucapkan terima kasih dan jangan lupa saksikan episode berikutnya. Dadah! Dadah! Kita selesai.